Kesetiaan orang Timur terhadap NKRI tidak perlu diragukan, termasuk orang Ampoang, Kabupaten Kupang. Sayangnya, kesetiaan mereka tidak dibayar tunai dengan pembangunan. Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini, kondisi jalan di Ampoang, Kabupaten Kupang benar-benar memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, tidak ada perhatian dan jauh dari segala aspek pembangunan. Saban tahun, pemerintah hanya bisa membuat janji politik yang tidak pernah ditepati sampai saat ini. Warga di sana berjuang mati-matian, menantang maut untuk bisa pergi ke kota atau ke desa lain. Di Ampoang Barat Daya, Desa Manubelon, Kabupaten Kupang, secara kasat mata, jalan berdebu pada saat musim kemarau, dan lumpur juga luapan sungai saat musim hujan. Miris memang. Di saat pemerintah dengan gencar menyuarakan pemerataan pembangunan infrastruktur, Ampoang seolah dilupakan. Ampoang seakan tidak masuk dalam program pemerataan pembangunan itu. Melewati Kecamatan Sulamu, Fatuleu Barat sampai Ampoang Barat Daya, terlihat secara jelas pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, kondisinya rusak parah. Hanya ada sedikit hot mix di Kecamatan Sulamu. Warga Ampoang harus melintasi sungai berkelok yang tidak teraliri air mencapai ratusan meter saat musim kemarau. Tetapi hujan datang, mereka harus melintasi banjir, termasuk anak-anak sekolah. Jika musim hujan tiba, anak-anak Ampoang tidak berpikir musibah terseret banjir. Mereka nekat melintasi banjir agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Melintasi wilayah ini, pengendara atau warga harus diperhadapkan debu abu dan batu-batu cadas yang licin. Kondisi abu yang menumpuk hampir di sepanjang jalan berubah menjadi lumpur maut saat musim hujan. Disebut jalan maut sebab sulit dilalui kendaraan roda 4, roda 6, dan 8. Bahkan, sering kendaraan terjungkal karena lumpur dan batu cadas yang licin. Di sana ada sebuah jembatan yang disebut Jembatan Talmanu. Melewati jembatan ini, nyali pengendara dan penumpang benar-benar diuji. Bagi pengendara yang pertama kali melintasi jembatan tersebut, membutuhkan nyali yang besar karena jembatan yang panjangnya lebih dari 170 meter dan melintasi sungai itu sudah goyang-goyang, miring, nyaris rubuh. Sementara di bawah sana ada ratusan buaya. Tinggi jembatan tersebut kurang lebih mencapai 20-30 meter. Salah satu tiang penyangga sudah terkikis oleh banjir. Belum lagi, kayu yang digunakan sebagai alas agar kendaraan bisa melewati jembatan tersebut mulai patah mengakibatkan lubang menganga di beberapa titik. Setelah melewati jembatan Talmanu, lumpur sudah menghadang. Kondisi jalan ini setiap tahun selalu makan korban. Banyak kendaraan yang terjungkal di lokasi ini. Untuk itu, jika pengendara yang hendak ke Ampoang, disarankan untuk tidak melepaskan masker agar terhindar dari debu dan abu yang berterbangan saat musim kemarau. Selain itu, disarankan mengenakan celana pendek dan sendal jepit agar di waktu kendaraan yang ditumpangi mengalami gangguan dalam perjalanan seperti masuk dalam kubangan abu atau lumpur, maka kita dapat membantu mendorong kendaraan. Bahkan warga setempat mengaku mereka menyiapkan makanan secukupnya. Persiapan seperti kompor, bahan makanan, serta tenda yang digunakan untuk bermalam sambil menunggu banjir mulai surut
juga menjadi kebiasaan warga Amphoang. Selain persiapan kompor, bahan makanan, serta tenda, pengendara kendaraan pribadi juga sebaiknya menyiapkan biaya perjalanan paling kurang 2 juta rupiah. Sebab, jika kendaraan yang ditumpangi dipaksakan untuk melewati banjir, maka harus membayar warga setempat dengan harga yang variatif, mulai dari 50.000 sampai dengan 500.000, tergantung permintaan warga setempat. Begitulah Amphoang. Tahun 2018 silam, pasangan Gubernur Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih periode 2018-2023, Victor Bungtilu Leskodat Yosef Naesoi, Victory Jos, berjanji memberi prioritas pada pembangunan jalan menuju Amphoang untuk membuka isolasi wilayah di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Oekuse, Timor Leste itu. Sayangnya, sampai dengan tahun 2021, janji politik itu belum direalisasi. Warga Amphoang masih dengan kisah yang sama. Miris. Octavianus Bali melaporkan untuk Weekly.